Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. 3 orang yang menjaga cincin itu juga memiliki kekuatan penuh dari ranah jiwa janin. Sekarang ketua ini mengumumkan, garis keturunan jiwa binatangku menjaga cincin untuk memulai. Setelah pengumuman Beast Soldiers, kecuali 5 murid teratas dari kekuatan masing-masing garis keturunan di puncak, melihat 3 orang dengan ekspresi tenang, murid-murid lain memandang Lindong 3 orang, mata mereka menunjukkan kekaguman. Tan Yun menatap mata para murid di kiri dan kanan, dan tanpa berpikir, dia tahu bahwa ketiganya telah menjadi terkenal dan menakutkan. Cincin tangan 3 orang tak tertandingi. Di 8 vena lainnya selain kekuatan dari 3 orang kuat teratas, orang kuat lainnya, alasan untuk tidak menantang sederhana, mereka mengerti bahwa bahkan jika tantangannya berhasil, pada akhirnya, mereka tidak bisa menjadi 8 besar. Alasan yang lebih penting adalah, jika mereka kalah dalam tantangan, kemudian di garis keturunan masing-masing, kompetisi untuk memasuki kuota uji coba tanah abadi, mereka tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, dan juga akan kalah dengan hadiah harta karun sedang. Selanjutnya, 3 murid dari garis keturunan jiwa kuno mulai menjaga cincin itu, semuanya tidak tertandingi, berhasil menjaga cincin itu. Dan 3 murid dari garis keturunan angin dan guntur, juga tak tertandingi, menjaga cincin itu dengan sukses. Dalam setengah jam berikutnya, pembuluh darah formasi, rune dan senjata mengirim 3 orang untuk menjaga cincin itu. Setelah 3 murid lineage formasi, salah satunya, Xiao Long, yang terlihat tangguh, tidak tertandingi, dan 2 lainnya, setelah beberapa perkelahian, Master Cincin akhirnya dimenangkan oleh 2 orang dari silsilah jiwa kuno. Setelah duo garis keturunan jiwa kuno mengambil Master Cincin, tidak ada yang menantang. Dan pada saat itu, Tan Yun menemukan bahwa murid lineage formasi bernama Xiao Long ini tidak berpartisipasi dalam kompetisi seni formasi sekte abadi-abadi. Namun, karena tidak ada yang menantangnya, itu berarti orang ini sangat kuat. Di antara 3 murid Rune Vein yang menjaga ring, ada Huang Fu Listen Feng, para murid yang menantangnya, tidak ada yang memilih Huang Fu Listen Feng. Ada 2 alasan untuk ini, 1, Huang Fu mendengarkan angin itu sendiri kuat. Kedua, larut malam kemarin, kepala suku akan memberitahu para murid, Huang Fu mendengarkan angin adalah keturunan leluhur, jangan pergi untuk menantangnya. Lagi pula, latar belakangnya terlalu dalam. Adapun 2 murid Vena Jimat lainnya, mereka segera diambil oleh Vena Jiwa Suci, 2 murid berhasil mengambil cincin itu. Puluhan ribu murid, melihat garis keturunan Roh Kudus 2 orang, 6 orang tidak yakin, mereka maju untuk menantang, akhirnya mengakibatkan 2 kematian dan 4 cedera dari situasi tragis. Akhirnya silsilah Roh Kudus sekali lagi memenangkan posisi Master Cincin 2. Ketika Murong Sishi mengirim 3 murid dari garis keturunan senjata untuk menjaga cincin, 1 murid masing-masing dari garis keturunan angin dan guntur, garis keturunan jiwa kuno dan garis keturunan jiwa binatang menantang 3 murid dari garis keturunan senjata, dan tanpa kejutan, ketiga murid dari garis keturunan senjata terlempar dari panggung Wolong. Zhong Wuxiao memiliki hati tetapi bukan kekuatan, meskipun dia memiliki Tan Yun yang memberinya hadiah Gongfu, tetapi karena dia bergabung dengan garis keturunan senjata sekte dalam, hampir 70% dari waktu, mengikuti Murong Sishi untuk berlatih teknik pemurnian, oleh karena itu, sekarang dia masih hanya tingkat ke-9 dari alam jiwa janin. Sebaliknya, Sue Zian dan Mu Mengyu, yang telah mengasingkan diri dan hampir tidak pernah meninggalkan rumah, telah memasuki lingkaran penuh alam jiwa janin. Sekarang, hanya pulsa dan pulsa 5 jiwa yang tersisa untuk menjaga cincin itu. Di gedung giok, Sen Subing melihat ke bawah pada murid dan puls dan setelah menghela nafas, berkata, kepala ini mengumumkan bahwa dan puls saya menyerahkan 2 posisi Master Ring, dan hanya Tan Yun yang menjaga ring. Begitu kata-kata Sen Subing jatuh, 8 kepala suku lainnya, 8 tetua garis keturunan dan diaken di kursi, karena patriark ada di sini, meskipun mulutnya tidak mengatakan, tetapi melirik mata Sen Subing, tetapi membocorkan warna penghinaan telanjang. Menurut pendapat semua orang, Vena dan yang dikelola oleh Sen Subing, untuk kompetisi 9 Vena, benar-benar sekali lebih buruk dari sekali, Vena dan di masa lalu untuk menjaga cincin di tautan ini, selalu mengirim 3 orang, dan gelar ini sebenarnya hanya Tan Yun tersedia. Semua penatua dan murid dari Vena dan merasa tidak tahu malu. Song Hong dan Luo Fan saling memandang,
menatap Sen Subing di Menara Giok, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Kepala Penatua, saya meminta untuk menjaga cincin itu." Sen Subing menatap setuju pada keduanya, "Ini bukan waktunya untuk menjadi emosional, Vena dan saya untuk menyempurnakan terutama, murid sedikit lebih rendah dari Vena lain, juga normal. Kalian sudah menjadi master dan grid berperingkat rendah di usia muda, apakah ini sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan murid dari beberapa Vena? Baiklah, berdiri." Sen Subing tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan mereka berdua, mundur selangkah, bahkan jika mereka berhasil menjaga cincin, apa yang bisa mereka lakukan? Hasilnya akan sama di ring master untuk bersaing memperebutkan 8 besar dari kekalahan peringkat naga, atau bahkan mengubur hidup mereka. Oleh karena itu, Sen Subing secara alami tidak akan membiarkan dua master besar dan, untuk melakukan sesuatu yang berbahaya yang tidak bisa dilakukan, mencapai tujuan. Song Hong dan Luo Fan, dengan senyum pahit di wajah mereka, kembali ke belakang Tan Yun setelah menepuk bahunya. Tan Yun hendak melompat ke No. 1 platform ketika Mu Mengyu, di sebelah kanannya, mengepalkan tinjunya dan menatap Sen Subing dengan marah, dan suara surgawinya terdengar, "Kepala suku, murid Mu Mengyu, meminta untuk bergabung Tan Yun di ring guard, saya harap Anda akan mengabulkannya." Mu Mengyu baru saja memasuki Dan Pulse dan telah mengambil inisiatif untuk meminta untuk menjaga cincin itu, ini bukan pertunjukan yang disengaja. Meskipun dia tidak yakin apakah ada kesenjangan antara dirinya dan yang terkuat dari pembuluh darah lainnya saat ini, dia sombong bahwa dia tidak lebih lemah dari siapapun, kecuali Tan Yun tentu saja. Sen Subing tersenyum, memikirkan identitas Mu Mengyu, tidak langsung setuju, tetapi menatap Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun pasti tahu kekuatan spesifik Mu Mengyu. Ketika Tan Yun melihat Sen Subing melirik dirinya sendiri, dia melihat ke samping ke arah Mu Mengyu dan merendahkan suaranya menjadi bisikan, mengatakan jika ada referensi, di mana Anda telah mencapai dalam kultivasi Anda. Volume pertama, ranah kesuksesan besar. Suara Mu Mengyu seperti nyamuk. Tan Yun merasa lega. Dia jelas bahwa Alkitab Nirvana yang dia berikan padanya untuk dikultivasikan adalah 36 jilid. Setiap volume dibagi menjadi 4 alam, tahap awal, sukses kecil, sukses besar, dan puncak. Jilid pertama adalah teknik yang cocok baginya untuk berkultivasi di alam jiwa janin. Meskipun dia tidak berkultivasi ke puncak volume pertama, tetapi Tan Yun bangga, dia hanya berkultivasi ke volume pertama dari ranah kesuksesan besar, sudah di pembudidaya ranah jiwa janin memiliki beberapa lawan. Bahkan jika dia bertemu Namong Yukin, dia tidak akan jauh lebih lemah. Jika dia mengolah volume pertama ke puncak, dan menyelesaikan nirwana pertama, maka kekuatan untuk menantang di luar level, akan sangat menakutkan. Pertama kali saya melihatnya, saya bisa melihatnya. Bagus, karena kamu sudah mengatakannya, maka kepala ini setuju. Sen Subing berkata, menatap Mu Mengyu, tersenyum dan berkata, hati-hati, bahkan jika kamu gagal menjaga cincin itu, tidak masalah, nadiku memiliki Tan Yun sendiri untuk bersaing memperebutkan 8 besar peringkat naga adalah memadai. Mu Mengyu menganggukkan kepalanya, dan kemudian, saling melirik dengan Tan Yun, mereka masing-masing menyapu ke nomor 1 dan nomor 2 platform naga dengan jubah berburu dan rok berkibar. Seketika, Tan Yun dan Mu Mengyu merasakan niat membunuh menyelimuti mereka. Keduanya saling memandang dari kejauhan dan saling memandang. Bibir Tan Yun bergerak tanpa suara, Mu Mengyu bisa tahu dari pola mulut Tan Yun. Mulut Tan Yun meludahkan 8 kata, banyak musuh, bunuh mereka semua. Mu Mengyu memahami jangkrik dan menganggukkan kepalanya, dia tahu bahwa dia telah menjadi musuh publik dari garis keturunan jiwa binatang, dan ada banyak murid yang ingin membunuhnya. Pria yang dicintainya memiliki banyak musuh di sekte dalam, dan dia tahu dari kata-kata Tan Yun bahwa dia memberi isyarat pada dirinya sendiri bahwa semua murid dari garis keturunan yang memiliki musuh bersamanya harus menantang diri mereka sendiri dengan kedok mencoba bunuh diri. Pada saat ini, sebelum Sen Subing mengumumkan bahwa Tan Yun dan Mu Mengyu akan mulai menjaga ring, dia merasakan niat membunuh yang tak terhitung banyaknya di udara. Dia secara alami tahu bahwa niat membunuh ini diarahkan pada Tan Yun dan Mu Mengyu, pasangan yang belum menikah. Dia tidak khawatir tentang Tan Yun, dalam pikirannya Tan Yun adalah keberadaan yang tak terkalahkan di antara murid-murid dalam dari sekte suci Huangfu. Dia hanya khawatir tentang Mu Mengyu, karena, dia belum pernah mendengar, seberapa kuat Mu Mengyu dalam garis keturunan jiwa binatang. Hehehe,
Sepertinya ada cukup banyak orang yang ingin membunuh menantu masa depan penguasa ini. Tantai Xuanzong tidak menunjukkan suaranya, tetapi di dalam hatinya, dia tertawa dengan tenang. Dia juga tidak khawatir tentang Tan Yun. Menurut pendapatnya Tan Yun mampu mengalahkan Tuan Muda Sekte Abadi-Abadi Ruyan Chen ketika dia berada di Sekte Abadi-Abadi, dan kemudian hampir membunuh Putri Suci Istana Abadi Jiwa Ilahi Nangong Yukin. Kekuatan Tan Yun, cukup untuk menyapu yang terkuat dari garis keturunan klan mereka sendiri. Pada saat ini, di kursi di bawah lantai batu giok, Murong Sishi, Taois Qiankun dan Taois Rahasia, sudut mulut mereka tidak bisa menahan senyum. Ketiganya berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni, dan secara alami menyaksikan kekuatan Tan Yun. Pada awalnya, Master Sekte memiliki perintah untuk tidak memberitahu siapapun secara pribadi tentang apa yang terjadi di kompetisi 4 seni, jadi ketiganya secara alami tidak akan melanggar perintah dan mengatakan apapun. Namun, tadi malam, ketiga pria itu memanggil 300 murid teratas di pembuluh senjata, arai dan talisman untuk memberitahu mereka bahwa Tan Yun sangat kuat dan bahwa siapapun yang bertemu dengannya besok akan segera mengakui kekalahan. Jika Anda bertemu Tan Yun di atas ring, Anda juga akan mengakui kekalahan dan memberinya Master Ring. Jika Anda bertemu Tan Yun di atas ring, Anda tidak boleh menantangnya. Murid-murid jenius dari 3 garis, dengan keraguan, menerima perintah dari kepala mereka masing-masing. Murong Sishi, Taois Qiankun, dan Taois Fufa cukup iri dan iri pada Sen Subing karena memiliki murid iblis seperti Tan Yun. Pada saat yang sama, ketiganya senang melihat murid utama lainnya, di kemudian hari, terbunuh saat menantang Tan Yun. Ketiganya percaya bahwa silsilah jiwa binatang, silsilah jiwa suci, dan para murid penegak hukum pasti telah menerima perintah dari kepala dan tetua masing-masing, untuk membunuh Tan Yun. Ketiganya tahu bahwa Tan Yun telah membunuh cicit Taois jiwa suci, Ling Hu Changkong, jadi bagaimana mungkin Taois jiwa suci berhenti? Tan Yun telah menghancurkan putra Taois jiwa binatang, menyebabkan putranya menabrak dinding dan mati, dan telah mengambil murid tertutupnya Mu Mengyu, dan 1 jam yang lalu, Tan Yun hampir membunuhnya, jadi dia tidak akan mengambilnya, pembalasan dendam. Tan Yun juga membunuh putra Qiu Yongming, Qiu Yongming pasti mengharapkan bulan dan bintang, berharap kompetisi 9 Vena akan segera dimulai, sehingga para murid penegak hukum dapat membunuh Tan Yun. Seperti yang dipikirkan ketiganya, ini memang masalahnya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Taois 5 jiwa telah memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Tan Yun agar cucunya mendapatkan Suezian. Pada saat itu, di gedung giok, Sen Subing baru saja bangkit dari tempat duduknya, sebelum mengumumkan dimulainya penjaga dan Fein, ketika Tan Yun merasakan gelombang niat membunuh yang mengunci dirinya. Seolah-olah dia bisa melihat adegan di mana beberapa murid berebut untuk bunuh diri setelah Sen Subing mengumumkan dimulainya kompetisi besar. Tidak peduli siapa yang muncul, aku tidak akan membiarkan siapapun hidup. Saat Tan Yun diam-diam berpikir, seberkas surai pedang melesat ke arah dirinya dari menara giok, disertai dengan suara dengungan Sen Subing, kepala ini memberimu pedang terbang, ambillah. Terima kasih ketua. Tan Yun mengulurkan tangan dan dengan mantap meraih pedang terbang harta karun kelas menengah yang masuk ketika suara Sen Subing terdengar lagi. Kepala ini mengumumkan bahwa pertempuran dan Fein saya mempertahankan cincin, secara resmi dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa suara terdengar hampir bersamaan. Murid penegak hukum Yu Zhang, tantang Tan Yun, tolong ajari. Murid penegak hukum Ye Xiong, tantang Tan Yun, tolong ajari. 5 jiwa pertama silsilah Zhang Quan, tantang Tan Yun. Binatang jiwa silsilah pertama Xiong Tai, tolong ajari. Silsilah pertama jiwa suci. Saat berikutnya, 5 sosok, dari puncak-puncak dengan surai pedang sepanjang puluhan kaki, melompat di atas platform naga nomor 1 dan meluncur ke bawah menuju Tan Yun. Alis Tantai Xuanzong berkerut, Sen Subing buru-buru ingin menghentikan kelimanya dan membiarkan mereka menantang Tan Yun satu persatu, namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir, dengan cepat bergema di puncak. Apakah kalian semua sangat ingin memiliki hidupku? Bagus, datang bersama dan hemat waktuku. Tan Yun melemparkan langkah surgawi Hong Meng in situ menghilang, dalam sekejap, 5 bayangan sisa dari atas teras naga hampir bersamaan pada saat kemunculannya, 5 cahaya pedang dengan aliran darah, menembus kehampaan. Hujan. Darah seperti hujan memercikkan platform naga, 5 kepala yang dipenggal,
bersama dengan 5 mayat tanpa kepala, menabrak platform dalam hujan darah. Ketika Tan Yun menyerang, 5 orang dipenggal dan mati. Ruang berdesir sedikit saat Tan Yun muncul di depan 5 mayat, dan dengan sapuan kaki kanannya, 5 mayat, dengan darah mereka, hancur seperti bola meriam di puncak. Tan Yun berlumuran darah dan hujan, dia memegang pedangnya dan menyapu matanya ke ratusan ribu murid yang belum melambat. Matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saya tahu banyak orang ingin membunuh saya. Kalau begitu aku, Tan Yun, memberimu kesempatan. Mereka yang ingin membunuhku datang bersama. Namun, kamu harus mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membunuhku. Lagi pula, hanya ada 100 tempat untuk menantangku, dan sekarang tersisa 95. Silsilah 5 jiwa, silsilah jiwa binatang, silsilah jiwa suci, serta kerumunan murid penegak hukum, dengan tajam, selusin sosok muncul, dan setelah muncul di atas platform naga, mereka mengepung dalam bentuk melingkar menuju Tan Yun. Pada saat ini, selusin orang tanpa malu-malu ingin bergabung untuk membunuh Tan Yun. Melihat pemandangan ini, dari ratusan ribu murid di puncak, tangisan yang tidak bisa dipahami. Tan Yun ini terlalu sombong, kan? Hehe, ini bukan arogansi, ini adalah kepercayaan diri yang membanjiri kepalanya, dia tidak tahu berapa banyak yang dia miliki. Itu benar, dia pikir dia siapa. Dia pikir dia siapa. Dia benar-benar murid lain yang tidak tahu seberapa tinggi dia. Tuan-tuan, jika saya melihatnya, paling banyak 3 napas, Tan Yun akan dikepung dan dibunuh. Ketika para murid sedang berbicara, teriakan histeris tiba-tiba meledak, mengerikan. Lihat, semuanya, kerumunan tiba-tiba sunyi. Pemandangan Tan Yun, awalnya di tengah-tengah platform naga, seperti semburan panah tajam melesat hingga 30 kaki, dan kemudian, di bidang penglihatan sebagian besar murid menghilang di udara tipis. Detik berikutnya, aura pedang, dalam penyelaman asli ke bawah untuk mencoba menyerang 18 murid Tan Yun disilangkan. Segera, aliran darah menyembur keluar dari kehampaan, dan dalam kabut darah, 18 murid jatuh dengan cepat menuju platform naga. Dalam suara pahat yang cepat dan tumpul, 18 tubuh dengan tenggorokan disegel oleh pedang, tergeletak di genangan darah. Tan Yun memegang pedangnya di tangan kanannya, bermandikan hujan darah, dan dengan lambaian tangan kirinya, 18 mayat itu naik ke udara dan turun dari platform naga. Hanya beberapa murid, serta semua diaken sekte dalam, tetua, kepala suku, dan Tantai Xuanzong, dengan jelas memperhatikan bahwa Tan Yun tidak menghilang sekarang, tetapi dalam sekejap, Tan Yun bergerak 18 kali di ketinggian rendah, menewaskan 18 orang, lawan tanpa ampun. Pada saat ini, ratusan ribu murid memandang Tan Yun yang berlumuran darah, merasa merinding, membunuh 18 orang dalam sekejap, tetapi Tan Yun bahkan tidak berkedip. Tan Yun dengan dingin menyapu matanya ke ratusan ribu murid di atas panggung dan berkata dengan acuh tak acuh, masih ada 77 tempat untuk menantangku, jika kamu ingin membunuhku, datang saja. Dengan pedangnya di tangan, Tan Yun menunjuk ke tetua penegak hukum sekte dalam, Taois jiwa binatang, tetua kedua dari garis keturunan jiwa binatang, Taois jiwa suci, dan Taois 5 jiwa di kursi menara giok, dan melemparkan suaranya, berkata, Qiu Yongming, itu benar, aku memang membunuh putramu, dan itu karena dia pantas mati. Hong, aku akan mengatakan yang sebenarnya, beruangmu dari seorang putra yang menabrak dinding dan mati. Jika bukan karena aturan sekte yang menahannya, aku akan merobeknya hidup-hidup saat itu juga. Dan, Murong Hong, iya, aku membunuh cucumu Murong Kun di gerbang luar, itulah yang pantas dia dapatkan. Dan kamu Ling Hu Changhe, cicitmu Ling Hu Changkong tidak terkalahkan ketika dia berada di gerbang luar, dan berulang kali mencoba membunuhku, dia pantas mati. Adapun kamu Taois 5 jiwa. Kata-kata Tan Yun, setelah melihat 5 murid dari garis keturunan 5 jiwa yang terbunuh oleh dirinya sendiri di bawah panggung, dia mencibir, aku tidak tahu mengapa kamu memerintahkan murid dari garis keturunan 5 jiwa untuk membunuhku. Jika harus ada alasan, itu akan menjadi kata-kata yang kamu ancam ketika aku pertama kali bergabung dengan sekte, memberitahuku untuk tidak mendekati Sue Xian. Pada titik ini, Taois 5 jiwa dengan dingin mendengus, kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Apakah murid garis keturunan 5 jiwaku menantangmu atau ingin membunuhmu? Apa hubungannya dengan kepala ini? Betul sekali. Qiu Yongming bergema, kamu memfitnah tanpa bukti. Hehehehe, lelucon apa, beraninya seorang murid memfitnah kalian semua.
Siapa kalian? Kalian adalah anggota senior Sekte Dalam. Tan Yun tertawa dan tampak hormat, tetapi nadanya semakin dingin, saya hanya anggota yang terlambat dari 5. Saya hanya junior dari Anda berlima, dan Anda adalah senior. Jika Anda benar-benar berani mengatakan bahwa 23 orang yang saya bunuh bukanlah orang yang Anda perintahkan untuk membunuh saya melalui kompetisi besar 9 Vena. Jika tidak, apakah kamu berani bersumpah demi surga? Beraninya kamu. Waspadalah terhadap murka surga dan mati dengan kejam di tempat. Pada saat ini, ratusan ribu murid hadir, semuanya memiliki gelombang kejutan di hati mereka. Mereka tidak menyangka Tan Yun begitu berani untuk membunuh begitu banyak murid dengan latar belakang mereka. Pada saat yang sama, para murid semua bingung. Mereka hampir tidak bisa membayangkan bagaimana Tan Yun bertahan sejauh ini dengan begitu banyak musuh tingkat tinggi. Alis Tantai Xuanzong berkerut, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Sejak leluhur mendirikan klan, ada aturan klan yang menentang turnamen besar 9 Vena, kematian atau cedera pada kedua sisi pertandingan platform naga terlepas. Pendahulu aturan ini adalah bahwa leluhur menganggap teras Wolong sebagai tempat para murid untuk menyelesaikan dendam mereka, dan ketika ada kebencian yang belum terselesaikan antara para murid dalam kompetisi 9 Vena, mereka dapat mengambil kesempatan untuk bertarung sampai mati. Oleh karena itu, setiap kali ada pertumpahan darah dan kematian dalam kompetisi 9 garis keturunan, tidak ada yang campur tangan untuk menghentikan para patriark berturut-turut. Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur, pada saat yang sama, para leluhur berturut-turut, termasuk Tantai Xuanzong, tidak hanya tidak menolak, tetapi juga sangat setuju. Hanya mereka yang telah mengalami baptisan darah yang akan melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Jika ada balas dendam, maka balas dendam, platform naga hidup dan mati masing-masing untuk hidup, ini tidak ada hubungannya. Tan Yun melihat penatua penegak hukum Sekte Dalam, Daois Jiwa Binatang, penatua kedua dari garis keturunan Jiwa Binatang, Daois Jiwa Suci, Daois 5 Jiwa, setelah wajahnya ironis untuk tidak menjawab, nadanya sangat arogan dan berkata, "Diam adalah persetujuan, tapi tentu saja itu tidak masalah. Alasan mengapa generasi akhir mengatakan begitu banyak juga demi kesopanan. Mulai sekarang, bahkan sampai akhir kompetisi, tetapi semua murid penegak hukum, murid garis keturunan 5 jiwa, murid garis keturunan jiwa binatang, dan murid garis keturunan jiwa suci yang saya temui, saya semua akan membunuh tanpa amnesti." Kata-kata ini seperti bom berat yang dijatuhkan ke kerumunan, dan para murid dari garis keturunan yang disebutkan oleh Tan Yun mendesis. "Tan Yun, apa kesombonganmu? Kamu bahkan tidak akan hidup untuk melihat akhir dari kompetisi 9 Vena." "Itu benar. Mari kita lihat bagaimana kakak laki-laki dan perempuanku akan membunuhmu nanti." Di tengah teriakan yang riuh, Dan Yu mengeluarkan suaranya dan berteriak, "Kakak Tan, kami percaya bahwa Anda akan mampu untuk membunuh mereka yang ingin membunuh Anda." "Kakak senior Tan perkasa." Begitu kata-kata Dan Yu jatuh, puluhan ribu murid dan Pulse, dengan satu suara, semburan suara merobek lautan awan di atas puncak besar Panlong. "Kakak senior Tan perkasa, membunuh musuh tanpa meninggalkan jejak. Kakak senior Tan perkasa, revitalisasi dan Vein." Pada saat ini, seorang murid laki-laki di kepala kerumunan murid penegak hukum melihat ke belakang, melihat murid-murid di belakangnya yang berada di peringkat 20 teratas dalam kekuatan di antara murid-murid penegak hukum, dan berkata dengan tatapan tajam, "Ayo pergi, bersama-sama dan bunuh dia." Setelah pria ini meninggalkan kalimat, memegang pedang besar berwarna darah, dia memimpin dan menembak ke arah platform naga nomor 1, meledakkan aura pedang berwarna darah sepanjang 50 kaki, menebas ke arah Tan Yun dengan paksa. 19 murid penegak hukum, memegang berbagai harta sihir, menyapu ke platform naga dalam seberkas bayangan dan membunuh Tan Yun. Tiba-tiba, pedang dan pisau di platform naga terjalin dan menelan Tan Yun. "Mereka yang ingin membunuhku, akan dibunuh olehku. Kematian bagi mereka semua." Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Tan Yun saat dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti hantu yang meliuk-liuk menembus bayangan pedang dan pisau dengan kecepatan tinggi. Saat menenun, tangan kanannya memegang pedang dan memotong secara horizontal dan miring ke atas. Dengan setiap pelepasan pedang, dia membawa percikan darah dan memanen kehidupan. Pada saat yang sama, tinju kiri Tan Yun, bayangan tinju, menyebabkan dada salah satu murid penegak hukum meledak. Bunga kematian yang terbuat dari ilusi darah, mekar di udara rendah. Hanya dalam 3 napas,
hanya satu dari 20 murid penegak hukum yang memiliki potensi untuk membunuh Tan Yun yang masih hidup, melarikan diri ketakutan menuju bagian bawah platform naga. Mau pergi sekarang? Apakah menurutmu itu mungkin? Serahkan hidupmu padaku. Mata berbintang Tan Yun berkobar dengan permusuhan, tepat ketika kaki murid itu baru saja meninggalkan tepi platform naga, melarikan diri ke bagian bawah platform, sosok Tan Yun melintas, dia muncul di belakang murid itu dalam sekejap, kaki kanannya menjulur ke depan, jari kakinya mengaitkan dada muridnya, mengaitkannya kembali ke platform naga lagi. Kaki kanan Tan Yun berputar, menginjak tepi panggung, dan segera, menghancurkan dadanya dan mati. Tan Yun dengan santai menendang mayat itu dari platform tinggi. Pada saat ini, genangan darah berkumpul di daftar naga, berdeguk dari sisi Tan Yun menuju panggung, mengalir ke sungai darah. Dia berlumuran darah musuh-musuhnya, seperti dewa pembunuh yang telah turun ke bumi, ditempatkan di tepi panggung, dan sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir bergema dari puncak, masih ada 57 orang, pergi untuk menantang saya untuk mendapatkan tempat. Aku menunggumu untuk membunuh, jika kamu tidak masuk kamu pengecut. Setelah kata-kata itu, cincin Tan Yun Qiankun sering berkedip, emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, 11 pedang terbang ringan, dari dalam cincin Qiankun meledak, tergantung di sekitar platform tinggi, akan menjadi platform naga yang besar. 11 pedang terbang, tiba-tiba dan cepat dalam rotasi melingkar, meletus menjadi tirai cahaya ilahi sepanjang ratusan kaki, berubah menjadi formasi pedang pembantaian ilahi sejauh 300 kaki, muncul di belakang Tan Yun. Nyawa orang tua ada di dalam, orang tua menunggumu untuk membunuh. Jangan ragu, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada hal-hal lama itu jika kamu tidak membunuhku? Setelah meninggalkan kata-kata provokatif, Tan Yun mundur selangkah dan melangkah ke formasi pedang, segera, Tan Yun berada dalam kekacauan, sebuah pemikiran, bagian depan tirai formasi ilahi membuka celah. Di dalam celah, suara acuh tak acuh Tan Yun keluar, dalam 10 napas tidak ada yang masuk ke formasi, lelaki tua itu tidak akan ditemani. Kemudian, menjadi sunyi. Murid penegak hukum, melihat 20 murid penegak hukum teratas, semuanya terbunuh, mereka kedinginan. Tidak ada lagi keberanian untuk bertarung dengan Tan Yun. Dari lebih dari 200.000 murid silsilah jiwa binatang, silsilah jiwa suci, dan silsilah 5 jiwa, raungan gila keluar. Brengsek, aku tidak percaya, seberapa kuat dia, pengemis tingkat 9 dari alam jiwa janin. Dia hanya lebih cepat, dan sekarang dia telah menyiapkan formasi pedang. Itu benar, lihat formasi pedang yang dia atur, itu juga bukan kualitas terbaik, ayo pergi bersama, tuan-tuan. Pada saat ini, murid laki-laki terkuat keempat dalam garis keturunan jiwa binatang, Ding Fu, berkata dengan keras, diam, semuanya. Setelah kerumunan tenang, Ding Fu melirik murid-murid dari silsilah 5 jiwa dan silsilah jiwa suci dan mencibir, sekelompok pengecut. Kemudian, dia melihat kembali ke murid-murid yang kekuatannya berada di peringkat 30 teratas dalam garis keturunan jiwa binatang dan berkata dengan suara yang dalam, mereka yang bersedia bergabung dengan siapapun saya untuk membunuh Tan Yun, ikutlah. Tanpa melihat ke belakang, Ding Fu menembak ke dalam formasi pedang pembantaian Dewa Hongmeng. Pergi. Bagus. Datang bersama. Segera, ada 17 anggota yang lebih kuat dari sekte dalam dari silsilah jiwa binatang, dan saat bayangan mereka berkedip, mereka menyapu formasi pedang pembantaian ilahi. Pada saat ini, pembangkit tenaga sekte dalam dari 5 jiwa silsilah dan silsilah jiwa suci tidak bergerak. Mereka tidak tahu seberapa kuat Tan Yun, sekarang ada murid dari garis jiwa binatang yang pertama masuk dan duel Tan Yun, bukankah lebih baik? Jika mereka membunuh Tan Yun, itu akan menyelamatkan tangan mereka sendiri. Menurut pendapat mereka, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Tan Yun dan 18 orang dari garis keturunan jiwa binatang akan dikalahkan. Pada saat itu, mereka dan orang lain untuk kembali, belalang menangkap jangkrik dan burung kuning di belakang, tidak akan indah. Alasan mengapa orang banyak memutuskan bahwa Tan Yun akan berakhir dengan 18 orang, itu karena, 18 orang ini adalah kekuatan garis keturunan jiwa binatang yang berada dalam peringkat 30 teratas. Pada saat ini, bahkan para murid dan, tidak bisa tidak khawatir, takut bahwa pengepungan Tan Yun dengan cara yang tidak diinginkan. Pada saat ini, celah dari formasi pedang pembantaian ilahi tertutup tiba-tiba, dan semua orang menatap layar formasi di platform naga,
ingin menyaksikan semua yang ada di dalam formasi pedang, namun, layar pedang menghalangi pandangan. 18 murid, dengan pedang terbang di tangan mereka, mengepung Tan Yun, yang ditempatkan di tengah platform naga. Tan Yun, kamu berpura-pura menjadi hantu, brengsek. Sekarang kami akan memisahkanmu. Itu benar. Anda murid lain-lain, saya pikir Anda sudah memakan hati Anda dan memakan nyali Anda, beraninya Anda bahkan menyia-nyiakan putra kepala Grand Elder kami. Tan Yun, kau bajingan, hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Yah, kata-kata apa yang harus disia-siakan dengan orang yang sekarat. Ding Fu memiliki senyum sengit di wajahnya dan berkata dengan penuh konspirasi, bunuh mereka semua bersama-sama untukku. Ini kakak senior keempat. 17 orang akan bergerak pada Tan Yun ketika adegan berikutnya membuat mereka ngeri. Ini, Void Crossing di udara. Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku belum pernah mendengar ada formasi yang memungkinkan orang terbang di udara? Dalam tatapan tidak percaya dari 18 orang, Tan Yun, yang berlumuran darah, benar-benar bangkit di udara, dan dalam sekejap, mencapai 1000 kaki di kehampaan. Formasi ini aneh, kalian semua tidak boleh menganggap enteng. Ikut aku, ayo bertarung dengan cepat. Ding Fu memiliki kegelisahan di hatinya dan dengan keras mengingatkan. Hahaha. Tan Yun memandang ke bawah pada kerumunan dan tertawa muram, memang perlu pertempuran cepat, tapi sayangnya, akulah yang harus menenangkanmu. Wajah Tan Yun tenggelam dengan tajam saat dia berteriak dengan keras, mulut angin setan. Dengan tajam, ada suara siulan yang menghantui seperti hantu yang menangis, dan seperti iblis yang turun ke langit dan bumi, suara iblis itu menggelinding dan melahap segala sesuatu. Di ruang kekacauan, kekuatan angin begitu besar sehingga dalam sekejap, rahang besar langit menyatu, seperti binatang buas yang menelan langit, dan mengirimkan raungan yang menakutkan kepada 18 orang di bawah. Di dalam mulut angin yang jahat, yang berdiameter 300 kaki, bila angin besar yang diisi dengan kekuatan untuk merobek semuanya terjalin dengan cara yang kacau, sangat menakutkan. Kekuatan angin belaka. Tan Yun kamu hanya begitu, suara menghina murid tiba-tiba berhenti, segera, dia dan 17 orang lainnya, rambut dan tulang, jelas merasakan, angin dari mulut iblis sebagai selama mata, kunci mati sendiri. Ding Fu segera berteriak, 9 orang dalam satu tim, 8 dari Anda mengikuti saya untuk membunuh Tan Yun, sisanya berurusan dengan kekuatan angin. Segera, dia mengambil 8 murid dan mengorbankan 2 pedang terbang, salah satunya terbang ke kakinya dan yang lainnya ke tangannya, dan menginjak pedang terbang ke arah Tan Yun di langit untuk membunuhnya. Tan Yun menatap 9 orang yang datang untuk membunuh dengan pedang mereka, sudut mulutnya sedikit terangkat, dia naik ke udara dengan kecepatan tinggi sambil berbisik, penjara guntur. Dengan cepat, di atas kepala Tan Yun, kekuatan guntur bercahaya setebal barel, keluar dari udara tipis, seperti auger guntur yang melayang di atas Tan Yun. Tan Yun tersenyum sengit, ruang bergetar hebat, dan mulut angin iblis meledak ke arah 9 orang di bawah. 9 orang di satu sisi telah merangsang jiwa janin binatang, meningkatkan kekuatan 10 kali lipat, memegang pedang terbang di tangan mereka, meletuskan surai pedang setinggi 100 kaki, menuju mulut iblis angin yang ditelan untuk dipotong. Ketika 9 pedang besar dan mulut iblis angin, saat mereka bertemu, 9 orang panik. Tidak mungkin, bagaimana kekuatan anginmu menjadi setidaknya 5 kali lebih kuat. Di tengah jeritan histeris dari 9, mulut angin iblis telah turun di atas kepala mereka dan langsung menelan mereka ke dalamnya. Ah! Tolong! 9 orang menjerit dan mati, tubuh mereka dicekik oleh bila angin besar di dalam mulut iblis angin, berubah menjadi potongan daging dan darah yang jatuh. Tulang-tulang mayat itu tidak ada. 9 orang terbunuh dengan mudah, selain kekuatan mulut sihir angin, ada alasan yang lebih penting adalah mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri, meremehkan kekuatan mulut sihir angin. Mereka berpikir, angin kekuatan mulut ajaib, paling banyak 5 atau 6 kali kekuatan angin biasa, sampai mati, mereka tidak memainkan kekuatan penuh. Di sisi lain, 9 orang yang berjalan dengan pedang terbang mereka menuju Tan Yun, juga melakukan hal yang sama, mereka digantung di udara dengan pedang mereka, pergelangan tangan mereka berputar satu demi satu, ruang sering bergetar, ratusan pedang gada dengan kekuatan besar, memotong ke arah Tan Yun dengan cara terhuyung-huyung. Domain Thunder Jedi, bunuh aku. Tan Yun tampak serius, dan dengan satu pikiran, sekaligus, ribuan guntur jiao berenang di atas kepalanya, dengan aura marah, bentrok dengan salah satu pedang yang memotong ke arahnya.
Surai pedang dan ratusan guntur jiao bersama-sama menghilang di udara, sementara ratusan jiao guntur yang tersisa, tiba-tiba berubah menjadi naga guntur sepanjang 9.300 kaki, dengan aura yang luas, menuju 9 orang meledak. 9 naga guntur yang cerah, seolah diberkahi dengan kehidupan, mengunci 9 orang mati. Naga guntur belum turun, aura yang luar biasa, telah membuat 9 orang wajah, leher dan bahkan seluruh kulit tubuh daging terbuka, ditutupi dengan retakan manusia. 9 orang ketakutan, terlambat untuk menghindar, satu-satunya cara untuk melepaskan. 9 orang di seluruh kekuatan binatang melingkar, energi spiritual yang tebal, menuju injeksi pedang panjang, tangan kiri di depan dada, tarian berputar yang sangat cepat, masing-masing melemparkan teknik terkuat, mendesis, bunuh. Tiba-tiba, surai pedang berwarna-warni, dengan aura yang menakutkan, memotong ke arah 9 naga guntur yang menyelam. Kemanapun surai pedang itu lewat, retakan spasial seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan yang kacau, seolah-olah kehampaan itu hancur dengan ledakan surai pedang. Ledakan. Dengan 9 suara keras dan mengejutkan, saat surai pedang berwarna-warni bertabrakan dengan 9 naga guntur, surai pedang dengan cepat runtuh. 9 naga guntur tidak dapat menahan serangan itu dan berubah menjadi gumpalan listrik yang terbang di langit dan menghilang dalam napas. Tan Yun, kamu tidak lebih baik dari itu. Semangat bertarung Ding Fu tinggi, gunakan cara apapun yang kamu miliki. Kakak keempat benar, brengsek, gunakan semua keahlianmu. Hehehe, tapi seperti yang aku lihat, hanya itu yang bisa kamu lakukan, dasar pelayan rendahan. Bersiap untuk mati. Tawa memalukan dari ke-9 orang itu tetap ada di telinganya, dan Tan Yun menutup telinga untuk itu. Sudut mulutnya sedikit naik, dan dia memandang 9 orang itu seolah-olah dia sedang melihat hantu, dengan main-main, lihat apa yang ada di bawahmu. Tan Yun, kamu telah mencapai titik kelelahan, apakah kamu masih ingin menggunakan trik kecil untuk terdengar ke barat, membodohi kami? Ding Fu masih menatap marah pada Tan Yun, dengan postur kucing bermain dengan tikus. 8 orang lainnya, hanya tatapan satu orang menyapu ke bawah, segera, rambut dan tulang, mata dipenuhi keputusasaan, tergagap, 4 saudara senior, kalian lihat. Ding Fu dan 8 orang dengan keras menurunkan momen itu, sekaligus, mengeluarkan teriakan ketakutan, lari. Tapi 3 kaki di bawah 9 orang, angin besar dari mulut iblis, seolah-olah sebuah jurang dalam menatap mereka. Baru saja, setelah menelan dan mencekik 9 orang lainnya, mulut angin muncul di bawah mereka diam-diam di bawah kendali Tan Yun. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Saat Tan Yun berbicara, mulut angin iblis, yang sejauh ini 300 kaki, tiba-tiba menelan 9 orang yang baru saja terbang puluhan kaki jauhnya. 9 orang di dalam mulut iblis angin, mengeluarkan jeritan manusia, dan dalam satu tarikan napas, 8 dari mereka mati. Hanya Ding Fu yang hidup, dalam menghindar, setelah bila angin memotong kaki dan lengannya, ingin dicabik-cabik ketika Tan Yun berpikir, angin dari mulut iblis menghilang tak terlihat. Ding Fu dengan ratapan seperti babi, menghantam platform naga. Tan Yun menembak jatuh di udara dan muncul di sampingnya, dan segera, melemparkan murid surgawi Hong Meng, murid-muridnya bersinar dengan aura merah iblis, dia memandang Ding Fu. Ding Fu, yang dagingnya mengalami kerusakan parah, jiwanya tiba-tiba melemah, dan setelah dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun, ekspresinya menjadi kusam. Mata berbintang Tan Yun menunjukkan sentuhan licik saat dia memerintahkan, aku akan membuka formasi pedang sekarang, kamu melarikan diri secepat mungkin, lalu beritahu orang-orang yang ingin membunuhku bahwa aku terluka parah, sehingga mereka bisa datang dan bunuh aku. Apakah kamu mengerti? Mendengar dan mengerti. Ding Fu mengangguk dengan ekspresi kaku. Bagus, sangat bagus. Mata Tan Yun sedikit menyipit. Silakan, ingatlah untuk menunjukkan wajahmu kesakitan dan membuat suara teriakan. Tan Yun bertindak dengan gemuruh, karena begitu banyak orang ingin membunuh diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bertekad, pikiran Tan Yun sudah bulat, dan dengan satu pemikiran, tirai tipis dari formasi pedang pembantaian Hong Meng yang menyelimuti platform naga sepertinya menembus celah. Di mata semua orang di puncak, Ding, yang kehilangan lengan dan kakinya, melompat keluar dari celah dengan teriakan menyedihkan, berteriak, semua orang dibunuh oleh Tan Yun. Tan Yun telah terluka parah, mereka yang ingin membunuhnya dengan cepat memasuki formasi dan membunuhnya. Sebelum kata-kata Ding Fu jatuh, pedang terbang meledak dari dalam celah di tirai formasi,
membawa darah yang menyala-nyala, menusuk melalui bagian belakang leher Ding Fu dan menembus mulutnya. Kakak keempat, suara kesedihan yang tak terhitung jumlahnya, dari kerumunan puluhan ribu murid dari garis keturunan jiwa binatang bergema. Pada saat ini, sebuah suara lemah, dari dalam celah, aku baik-baik saja. Sekarang masih ada 39 tempat tersisa untuk menantangku, 39 orang itu masih ingin mati, datang saja. Begitu kata-kata ini keluar, Tante Xuanzong di Menara Giok, alis pedang mengerutkan kening, lalu, kilatan kejelasan melewati mata, suara ini harus disamarkan. Dan mengalir ke para murid, hingga Diaken, Penatua, Sen Subing, satu persatu, cemas dan khawatir. Adapun Mu Mengyu di nomor 2 daftar naga, karena, pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Tan Yun, oleh karena itu, tidak ada yang menantangnya sampai sekarang. Dia dan Zhong Wuxiao, yang berada di depan para murid dari garis keturunan senjata, tampak cemas dan khawatir di permukaan, tetapi sebenarnya, di dalam hati mereka yakin bahwa lelaki mereka tidak akan pernah terluka parah, pasti ada tipuan. Pada saat ini, keributan di antara para murid dari garis keturunan jiwa binatang, sebelum mereka dapat melompat menuju platform naga nomor 1, selusin murid dari garis keturunan jiwa suci dan garis keturunan 5 jiwa, yang telah lama siap untuk pergi, berubah menjadi seberkas kilat dan melesat ke celah ke dalam formasi pedang. Sial, mereka menyerang kita. Selusin murid dari garis keturunan jiwa binatang, bersama dengan murid dari garis keturunan 5 jiwa, mengikuti dari belakang, dan saat mereka akan memasuki celah, mata indah Sen Subing dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mencari kematian. Saat suara merdu yang mengandung niat membunuh tertinggal di telinga orang banyak, Sen Subing menghilang dari kursi bangunan batu giok dari udara tipis. Segera setelah itu, di nomor 1 daftar naga, bila pedang yang terbuat dari energi spiritual langsung menembus tenggorokan 30 murid yang baru saja melompat ke daftar naga. Mayat 30 murid dari garis keturunan 5 jiwa dan jiwa binatang, dengan darah menyembur dari leher mereka, hancur di tepi platform naga. Dan pada saat itu, celah pada formasi pedang pembantaian Dewa Hongmeng menghilang dengan tenang. Segera setelah itu, Sen Subing, dengan sosoknya yang indah, memanifestasikan dirinya dari platform naga. Taois jiwa binatang bangkit dari tempat duduknya dan mengarahkan jari kurusnya ke Sen Subing, marah, Sen Subing, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu kejam? Sen Subing, kamu telah melampaui hukum. Taois 5 jiwa juga berdiri dari Menara Giok, gemetar karena marah. Dia menatap Sen Subing dan menggertakkan giginya, kamu memiliki keberanian untuk melakukan ini. Ini adalah kompetisi 9 Vena, dan kamu sebenarnya tidak hanya melanggar aturan untuk menghentikannya, tetapi juga membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, membunuh murid 5 jiwaku. Sen Subing telah mendapatkan kembali penampilannya sebagai doujinshi sejak dia meminum pil sup Zun pengawet wajah yang sangat berkualitas tinggi. Ekspresi ejekan melewati wajahnya yang menakjubkan saat dia dengan dingin berkata, kepala ini bersedia membunuh mereka jika dia mau, apakah ada masalah? Sen Subing menjadi berani. Kamu, Taois 5 jiwa sangat marah sehingga wajah lamanya memerah. Dia melihat ke belakang dan membungkuk ke arah Tante Xuanzong, penguasa. Kamu telah melihatnya, Sen Subing adalah kepala suku, tetapi dia membunuh yang tidak bersalah, tanpa pandang bulu. Kamu memberinya hukuman. Ya penguasa. Tois jiwa binatang bergema, penguasa, Sen Subing tidak mempertimbangkan Anda. Anda di sini, dan dia berani bersikap seperti ini. Jika Anda tidak di sini, dia tidak akan tahu seberapa jauh dia akan pergi. Patriark, menurut aturan yang ditetapkan oleh leluhur, Sen Subing akan dieksekusi karena melakukannya. Mendengar kata-kata ini, Taois 5 jiwa buru-buru bergema, ya, kepala Wu benar. Diam untuk penguasa ini. Tante Xuanzong sangat marah, bangkit, dan menamparkan wajah Taois 5 jiwa. Tante Xuanzong tamparan lagi di wajah Taois jiwa binatang. Seketika, tanda telapak tangan berwarna merah darah muncul di dua wajah tua itu. Taois 5 jiwa dan Taois jiwa binatang langsung bingung dan bersujud di kaki Tante Xuanzong dengan suara gemetar, penguasa, saya tidak tahu di mana kesalahan bawahan saya, mohon maafkan, saya. Tante Xuanzong tidak repot-repot memperhatikan keduanya, dia menatap ratusan ribu murid yang diam di bawah dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang akan memberitahu mereka mengapa penguasa ini tidak menghukum Sen Subing? Berdaulat, murid akan menjawab.
Dan Yu melangkah keluar dari kerumunan dan menundukkan kepalanya dan berkata, menurut aturan turnamen besar yang ditetapkan oleh leluhur, penjaga cincin dapat menerima maksimal 100 tantangan. Tetapi para murid dari garis keturunan jiwa binatang dan 5 jiwa mengabaikan aturan kompetisi dan mencoba memasuki formasi pedang melawan Brother Tan. Dan Yu tidak diragukan lagi sangat prihatin dengan Tan Yun, tetapi dia telah menghitung jumlah orang yang menantang Tan Yun, jadi dia bisa menebak mengapa Patriark mengalahkan kedua kepala suku. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di puncak yang tidak tahu harus berbuat apa, lalu melambat. Yah, kamu bangun. Setelah Tantai Xuanzong membiarkan Dan Yu bangun, dia melihat ke bawah pada Taois jiwa binatang dan Taois 5 jiwa yang berlutut di depannya dan dengan marah memarahi mereka, berkata, apakah kamu mendengar itu? Seorang murid tahu bahwa jumlah orang yang menantang Tan Yun sudah cukup, dan kalian berdua adalah kepala sekte dalam, dan kamu sebenarnya bahkan tidak tahu ini. Kurasa kalian gila karena ingin membunuh Tan Yun. Taois jiwa binatang dan Taois 5 jiwa gemetar dan membungkuk, bawahan salah, bawahan tidak memperhatikan jumlah tantangan. Tidak memperhatikan. Tantai Xuanzong berkata tanpa ragu, jika Anda terlalu tua untuk mengambil posisi kepala, maka mundurlah sebelum terlambat. Jika ada waktu berikutnya, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Terima kasih, penguasa, atas kebaikanmu. Keduanya berkeringat seperti hujan dan bersujud berulang kali. Bangun, Tantai Xuanzong berkata dengan suara dingin. Dia tahu bahwa Tan Yun adalah menantu Tantai Xuanzong, dan jika dia bukan patriark saat ini, dia harus adil dalam berurusan dengan orang-orang, jika tidak, dia akan seperti mencekik keduanya sampai mati. Terima kasih, penguasa. Setelah keduanya bangun, menyeka kepala mereka dengan keringat dingin dan duduk dengan palpitasi. Taois jiwa binatang dan Taois 5 jiwa dapat dikatakan telah kehilangan wajah mereka, dan tatapan kepala suku lain yang melihat mereka berdua seperti tamparan di wajah mereka berdua, menamparkan pipi mereka dengan keras dan perasaan, panas dan kering. Secara alami, mereka tidak berani tidak senang dengan Tantai Xuanzong, tetapi harus menghitung rasa malu yang mereka derita pada Tan Yun. Keduanya berpikir bahwa Tan Yun menderita luka dalam, dan diperkirakan segera formasi pedang yang dia buat akan hancur, dan Tan Yun akan terbunuh. Pikiran menyaksikan kematian tragis Tan Yun segera membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Lihat, semuanya, formasi akan pecah, dan Tan Yun mungkin akan terbunuh. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan menunjuk ke No. Satu platform naga dan berteriak ketakutan. Desir, desir, desir. Mata semua orang tertuju pada formasi pedang di atas panggung, yang akan segera pecah. Dia tidak tahan melihat kembali kematian tragis Tan Yun, dan sambil menghela nafas, dia menutup matanya yang indah. Dia patah hati, terluka oleh kehilangan yang akan datang dari murid iblis seperti Tan Yun. Sebanyak 39 orang dari silsilah jiwa suci dan silsilah 5 jiwa memasuki formasi pedang ini hanya beberapa saat kemudian, dan formasi pedang akan runtuh. Pada saat ini, Taman Obat Gunung Roh, murid dan Fein, kebanyakan dari mereka meneteskan air mata. Shen Qingqiu, Shen Qingfeng, Shen Wende juga sama. Menurut pendapat orang banyak, waktu yang singkat, belum lagi Tan Yun terluka parah, bahkan jika aman dan sehat, tetapi juga tidak dapat membunuh 39 orang, kan? Selain itu, 39 orang bukan hanya sekelompok orang pada umumnya, tidak satupun dari mereka adalah murid jenius dari 2 pembuluh darah. Karena tidak bisa dibunuh, dan formasi pedang pecah, tidak berarti bahwa Tan Yun terbunuh, apalagi yang bisa terjadi. Kerumunan tidak bisa memikirkan hasil kedua. Bahkan Zhong Wuxiao, Mu Mengyu dan Sui Ziyan, yang selalu percaya pada kemahakuasaan Tan Yun, pucat pasi saat ini. Paviliun Gongsun Ruoshi di lautan manusia, wajahnya pucat, kepalan tangannya yang harum mengepal, hatinya bergetar, sangat takut bahwa Tan Yun tidak dapat diprediksi. Jade di bawah kursi di Rune Fein Taois, Qian Kun Taois, hati tertawa. Tan Yun pantas mati, dan Murong Sishi, yang selalu ingin Tan Yun mati, pada saat ini, matanya terlihat kasihan. Dalam hatinya, Tan Yun adalah bakat iblis sejati, dia menghargai kejeniusan, jika bukan karena fakta bahwa Zhong Wuxiao akan diculik oleh Tan Yun di masa depan, dia tidak memiliki masalah dengan Tan Yun. Lagi pula, ketika Zhong Wuxiao memohon padanya dengan berlutut, dia sendiri yang menolak Tan Yun. Menantu laki-laki yang telah disetujui penguasa ini tidak akan pernah mati muda seperti ini.
Penguasa ini tidak mempercayainya. Tantai Xuanzong berpikir begitu dalam hatinya, tetapi dia berdiri dengan gugup, ekspresinya menunjukkan kegelisahannya. Pada saat ini, waktu tampak membeku, dan mata semua orang tertuju pada formasi pedang yang akan runtuh, kecuali Shen Subing. Pemandangan formasi pedang pembantaian Dewa Hongmeng pecah dalam guncangan dan pantulan di mata menyebabkan napas dingin ditarik sementara tangisan para murid dari silsilah jiwa suci, silsilah 5 jiwa dan silsilah dan di tengah kerumunan ratusan orang, ribuan murid, bercampur menjadi satu seperti gelombang yang tak terlihat, menyebar ke sekeliling puncak, saudara Tan. Kakak senior Tan, bagaimana kamu bisa mati? Kakak senior Tan, oh. Dalam pandangan orang banyak, platform naga nomor 1, berbaring secara horizontal dan vertikal satu set mayat yang dimutilasi, garis keturunan jiwa suci, 5 jiwa garis keturunan dari 39 orang, tidak ada mayat yang utuh. Dan Tan Yun, yang berlumuran darah musuhnya atau dirinya sendiri, jatuh tak bergerak di atas mayat, seolah mati. Mati, bagaimana itu mungkin? Tan Yun tidak hanya tidak mati, tetapi sebaliknya tidak terluka. Dalam pikirannya, 39 orang ini digabungkan, bahkan tidak sekuat istana jiwa abadi ilahi Nangong Yukin. Alasan dia jatuh di atas mayat musuh, tentu saja, untuk kamuflase. Untuk menyamarkan dirinya sebagai menderita luka serius sehingga Master Cincin dari pembuluh darah lainnya akan menurunkan kewaspadaan mereka. Apakah Tan Yun takut pada Master Cincin lain untuk melakukannya? Dia takut, tetapi dia takut bahwa Master Cincin yang ingin bunuh diri akan bertemu dengannya dan mundur tanpa perlawanan. Tan Yun melakukannya hanya untuk satu tujuan, untuk memancing musuh agar membunuh semua Master Ring yang ingin bunuh diri, dan kemudian membiarkan mereka semua mati. Pada saat yang sama, Tan Yun mendengarkan para murid dan Pulse, murid Taman Pengobatan Gunung Roh menangis, dia menyadari bahwa begitu banyak orang yang benar-benar peduli dengan diri mereka sendiri. Apa yang kamu tangisi? Saya memiliki kehidupan yang sulit, bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Tiba-tiba sebuah suara lemah terdengar dari platform naga nomor 1 yang berserakan mayat. Kerumunan tercengang dan mengira mereka salah dengar ketika melihat Tan Yun, yang berlumuran darah, terhuyung-huyung dengan tatapan sulit, berdiri. Dengan dua suara kegembiraan dan air mata, Zhong Wuxiao dan Mu Mengyu di panggung daftar naga nomor 2 telah muncul di samping Tan Yun dan mendukungnya ke kiri dan ke kanan. Tan Yun, di mana kamu terluka? Apakah itu sakit parah? Air mata Mu Mengyu mengaburkan pandangannya. Cepat katakan, di mana kamu terluka? Zhong Wuxiao memiliki kecemasan tertulis di seluruh wajahnya. Sue Zian ingin mengunjungi Tan Yun, tetapi ketika dia menemukan bahwa tuannya sedang menatapnya dengan wajah besi, pada akhirnya, dia tidak maju. Namun, melihat Tan Yun tidak mati, dia merasa lega. Jangan menangis, aku, baik-baik saja, kata Tan Yun putus asa. Kamu berbicara seperti ini, dan masih mengatakan tidak apa-apa. Air matamu Mengyu menetes. Aku, benar, baiklah, kata Tan Yun dengan suara gemetar, dua tangan memegang Mu Mengyu, masing-masing tangan Zhong Wuxiao, kedua tangan jari telunjuk, masing-masing, dengan cepat menulis, jangan khawatir, aku semua berpura-pura, tidak berpura-pura, nanti bagaimana membunuh orang yang ingin aku mati. Ketika tubuh halus kedua wanita itu bergetar, Tan Yun menulis lagi, kalian hanya berpura-pura, jangan terlihat hancur. Kedua wanita itu tidak menunjukkan suara mereka, menyeka air mata mereka, memegang Tan Yun ke atas panggung. Shen Subing melihat ke belakang dan melihat bahwa Tan Yun tidak mati, wajahnya yang menakjubkan seperti gadis pertama kali menunjukkan kegembiraan. Kemudian, kilatan bayangan yang indah, muncul di depan Tan Yun, berkata, Meng Yu, Xiao, kalian ambil mudah, biarkan aku melihat luka-lukanya. Tanpa menunggu kedua wanita itu berbicara, Shen Subing memanipulasi indera spiritualnya ke dalam tubuh Tan Yun, tetapi melihat bahwa organ dalam Tan Yun masih utuh, tidak ada bekas luka. Dia mengerutkan kening, menatap Tan Yun ketika Tan Yun dengan cepat berkedip. Di mata orang luar, tidak ada yang salah dengan tindakan ini. Tetapi menurut pendapat Shen Subing, dia akan mengatakan di mana dia terluka, ragu, tetapi Tan Yun berkedip pada dirinya sendiri, itu tidak diragukan lagi untuk mengingatkan dirinya sendiri, jangan katakan itu. Dalam sekejap, mata Shen Subing menyilangkan pemahaman, lalu melihat kembali ke murid dan Pulse dan Taman Pengobatan yang tampak khawatir, dan berkata dengan ekspresi suram, Tan Yun hanya mengalami cedera internal yang sangat serius, beberapa hari akan pulih, sembuh,
kamu tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata ini, mereka yang khawatir tentang Tan Yun, lalu menaruh hati mereka. Master cincin pembuluh darah lain penuh dengan penghinaan terhadap Tan Yun. Mereka mengira Tan Yun sangat kuat, tapi dia memang seperti itu. Sen Subing melihat kembali ke arah Tan Yun, dengan ekspresi muram, dan menegur, kamu terluka parah. Yang terbaik adalah jika kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk 8 besar peringkat daftar naga berikutnya, jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa, mengerti? Murid mengerti. Tan Yun dengan enggan menjawab antara, berpikir dalam hati bahwa keterampilan akting murid ini, benar-benar bisa. Dan Yu melompat ke platform daftar naga, memandang Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao, dan berkata, kakak ipar, kamu masih harus menjaga cincin itu, kakak senior Tan akan menyerahkannya padaku. Oh, dan kakak ipar kedua, kamu juga tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengatakan itu, Dan Yu mengambil Tan Yun dan terus melompat dari daftar naga, hanya menyisakan Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao yang pemalu. Baru saja, Dan Yu meneriakkan suara kakak ipar dan suara kakak ipar tidak kecil, semua orang dapat mendengarnya dengan cukup nyata. Terutama 8 baris murid laki-laki lainnya, dan masih mencintai Mu Mengyu, murid laki-laki Zhong Wuxiao, marah gila. Semua orang tahu bahwa 13 wanita paling cantik di sekte dalam sebenarnya ditempati oleh Tan Yun sendirian. Kecemburuan dan kebencian. Pada saat ini, di Menara Giok, beberapa tetua dari silsilah jiwa suci dan silsilah 5 jiwa, senyum yang mereka miliki ketika mereka memikirkan pembunuhan Tan Yun telah lama digantikan oleh kesedihan. Karena di antara 39 orang yang dibunuh Tan Yun, ada murid favorit mereka. Kebencian mengambil alih hati mereka. Mereka benci menamparkan Tan Yun hidup-hidup. Anak ini, hanya beberapa tahun ke dalam sekte dan sudah 2 pasangan tahu, bagaimana ini bisa berlangsung. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, berpikir bahwa di masa depan, kita tidak bisa membiarkan putri kita yang berharga, kepada Tan Yun sebagai anak muda, kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki Tan Yun di masa depan, putrinya harus menjadi istri utama. Memikirkan hal ini, hati Tantai Xuanzong terasa sedikit lebih nyaman. Dia melirik Tan Yun, yang sedang duduk bersila di antara kerumunan murid dan diam-diam berpikir, baru saja anak ini berpura-pura, dan sekarang dapat memastikan tanpa melihat bahwa dia masih berpura-pura. Dan kemudian, dia melihat ke arah Sen Subing, yang telah kembali ke tempat duduknya, dan memerintahkan, Subing, lanjutkan dan mulai. Ya, penguasa. Setelah menerima perintah, Sen Subing menatap Mu Mengyu dan berkata dengan cemas, Mengyu, apakah kamu yakin ingin menjaga cincin itu? Jika kamu melakukannya, apakah musuh Fang Tan Yun akan melepaskanmu? Sen Subing berkata dengan sangat lugas, soal keselamatan Mu Mengyu, dia akan menjadi orang banyak yang tak terucapkan untuk dikatakan. Mendengar ini, Mu Mengyu tampak sangat tenang, kepala, murid yakin. Seorang murid pasti mengandung terlalu banyak pikiran tentang Mu Mengyu. Orang yang membunuh suamiku, akan membunuhnya. Untuk pertama kalinya, Mu Mengyu memiliki dorongan kuat untuk membunuh secara aktif. Niat membunuh mengintai di hatinya, untuk Tan Yun, dia juga tidak ragu untuk menyebabkan berapa banyak pembunuhan. Mengyu, ingat, pentingnya menjaga cincin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupmu. Jika kamu tidak dikalahkan, larilah dari platform naga tepat waktu. Sen Subing berulang kali menegur. Murid mematuhi perintah. Setelah Mu Mengyu menjawab, dia berkata, Kepala tunggu, sebelum penjagaan cincin dimulai, murid pertama-tama berurusan dengan satu hal. Bagus. Sen Subing setuju, jangan menunda terlalu lama. Saat Mu Mengyu menganggukkan kepalanya, dia melambaikan tangan kanannya, dan 2 berkas cahaya tipis, satu hitam dan satu abu-abu, meledak dari cincin Qiankun dan menusuk langsung ke puncak. Saat pedang itu dinyanyikan dengan ringan, pedang itu berubah menjadi pedang terbang dengan tubuh hitam gelap dan tubuh abu-abu gelap, dan menusukkan ke depan para murid dari garis keturunan jiwa binatang. Hong, ini adalah atribut kematian yang sangat berkualitas tinggi, pedang terbang harta karun atribut binatang yang Anda berikan kepada saya 1,5 bulan yang lalu ketika saya keluar dari gerbang, sekarang saya mengembalikannya kepada Anda. Setelah Mu Mengyu berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Daois jiwa binatang yang wajahnya sangat jelek. Dia menatap lebih dari 60.000 murid dan puls di atas panggung dan berkata dengan lembut dengan kepalan tangan, kakak atau saudari senior mana yang memiliki pedang terbang atribut kematian atau binatang.
Jika Anda memilikinya, dapatkah Anda meminjamkan saya satu? Karena tidak ada yang menjawab, seorang murid perempuan dengan wajah cantik tampak malu dan berkata, "Kakak perempuanmu, saya memiliki pedang terbang atribut kematian di sini, tapi itu hanya senjata roh kelas menengah." Wanita ini, memang, malu untuk mengatakannya. Bagaimanapun juga, pedang terbang yang digunakan oleh mereka yang bisa menjaga cincin itu setidaknya adalah senjata harta karun kelas bawah. Selain itu, dia juga tahu bahwa jika musuh dan saya berimbang, mereka mengambil senjata spiritual kelas menengah dan orang-orang bertarung dengan senjata harta karun kelas bawah. Tidak diragukan lagi, senjata spiritual kelas menengah mereka, cahaya akan hancur dalam beberapa saat, atau berat, sesaat akan hancur. Artefak spiritual kelas menengah. Alismu mengium rajut, tiba-tiba, Tan Yun seolah memikirkan sesuatu, melihat ke Banteng dan yang lainnya, masih membeku untuk apa? Saya mendengar bahwa ada seorang senior, memberimu banyak pedang terbang, apakah Meng Yu tidak perlu? Banteng besar itu menamparkan kepalanya, sial, ingat, saudaraku memang punya. Kami juga memiliki, hanya ipar perempuan, milik kami sebagian besar adalah senjata spiritual tingkat rendah, apakah Anda mau? Selusin murid Taman Obat Gunung Roh berkata. Mu Mengyu menoleh ke arah murid perempuan dari parti itu, dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, aku takut pedang terbang itu akan hancur jika aku menggunakannya, aku akan menggunakan milik mereka." Oke, kakak senior. Murid perempuan itu menjawab. Segera, Dan Yu dan 12 murid Taman Pil lainnya menyapu ke platform naga nomor 2 dan menempatkan 12 pedang terbang, sebelum dan sesudah Mu Mengyu pergi. Di antara 12 pedang terbang, 11 adalah senjata spiritual tingkat rendah, termasuk 7 atribut kematian, 4 pedang terbang atribut binatang. Satu-satunya pedang terbang senjata spiritual tingkat menengah adalah atribut kematian yang disediakan oleh Banteng. Seharusnya cukup, pikir Mu Mengyu, letakkan 11 pedang terbang ke dalam cincin Qian Kun, hanya memegang satu pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah atribut kematian di tangannya. Tindakan ini, orang tidak mengerti, dan hanya Tan Yun, yang akan menyelesaikan duel Mu Mengyu selanjutnya. Pada saat ini, semua murid dari silsilah jiwa binatang ingin tampil di depan para Taois jiwa binatang dan membunuh Mu Mengyu, si pengkhianat. Dan di antara murid-murid penegakan hukum, silsilah 5 jiwa, dan silsilah jiwa suci yang baru saja dibunuh oleh Tan Yun, ada banyak dari mereka yang merupakan kerabat dan teman dari murid fraksi ini. Kerabat dan teman-teman ini pasti akan melampiaskan kemarahan mereka pada Mu Mengyu.